Selamat malam, Opa, Oma, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat mengikuti ibadah keluarga, Rabu 4 November 2020, secara daring melalui kanal YouTube GPIB Pasar Minggu, Jakarta. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Malaiki 1 ayat 6-14 dengan tema Hormati Selayaknya, yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Herlin Lebrina Kunu, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Setiabudi, Jakarta. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Keluarga yang dikasihi Allah, mari berdiri. Firman Tuhan katakan, sebab dari terbitnya sampai terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Karenanya, mari persiapkan hati dan pikiran kita, mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang kita alami, khususnya dari pagi hingga malam ini. Dengan hati yang tulus, kita agungkan nama Tuhan dengan menaikkan pujian bagi kebesaran namanya. Memuji Tuhan. Dari Kidung Keesaan 61, Tuhanku Yesus. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang Maha Kudus, dimuliakanlah namamu. Kami datang memuji dan membesarkan namamu. Lihatlah kami yang beribadat saat ini, ya Allah. Kami yang berhimpun dalam rumah kami masing-masing, bersahati dalam persekutuan malam ini. Memohon Engkau menyucikan salah dan dosa kami, agar kami layak beribadah kepadamu, ya Yesus, Raja semesta alam. Kami mohon Roh Kudus-Mu mengurapi hamba-Mu, Ibu Pendeta Herlin Rebina Kunu, memberitakan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan, sehingga firman-Mu menguatkan kami dalam menapaki hidup di tengah masa pandemi ini, mengangkat semua orang yang tertunduk, serta memberi kelegaan kepada semua orang yang berbeban berat. Lalu, kami mau alaskan ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Anak,
dan Roh Kudus. Amin. Kita bermazmur, diambil dari Mazmur 106, ayat 1 sampai 2, serta ayat 7 sampai 8. Haleluya! Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan? Memperkenalkan segala pujian kepadanya. Nenek moyang kami di Mesir Tidak mengerti perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. tidak ingat besar kasih setiamu. Tetapi mereka memberontak terhadap Yang Maha Tinggi di tepi laut tergerak. Namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya. Untuk perkenalkan keperkasaan. Kita memuji Tuhan kembali dari Kidung Kesan 122, di hatiku ya Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami memohon dalam kerendahan hati, karuniakan kami hikmat dan Roh Kudus-Mu. Hikmat itu memampukan kami mengerti akan pembacaan firman Tuhan yang akan kami baca bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan untuk berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Maleaki, pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-14, yang akan dibacakan oleh Khotasi. Pencemaran korban-korban. Seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepadamu. Hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka, meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik. Firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang, cobalah melunakkan hati Allah, supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu, masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu,
supaya jangan kamu nyalakan api di mezbahku dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar, dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat, alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu? Firman Tuhan. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya, yang dinazarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Umat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, Shalom. Satu pertanyaan untuk mengawali khotbah ini. Sudahkah kita memiliki rasa hormat? Mengerti dulu apa itu hormat, sehingga kita bisa mampu mengerti definisi hormat itu, dan kita bisa memahami, sudahkah hormat itu kita miliki di dalam diri kita. Hormat dalam bahasa Inggris, respect, yang memiliki arti hormat, memiliki arti penuh hormat, memiliki arti sopan. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hormat itu menghargai. Dan definisi yang lain mau menunjukkan juga suatu perbuatan yang menandakan rasa hikmat atau takzim seperti menyembah atau menunduk. Itu ekspresi daripada hormat. Atau ada kata lain bahwa kata hormat itu mengandung arti menjunjung tinggi. Dia juga mengandung arti mengakui. Dia juga mengandung arti menaati sebuah aturan yang berlaku. Ibu bapak saudara, dalam aktivitas keseharian banyak berita-berita yang sering kita lihat dan dengar tentang perilaku tidak hormat. Artinya perilaku tidak hormat ini bisa dialami oleh kita semua. Saya kasih contoh. Mungkin sikap tidak hormat dari anak kepada orang tua. Atau mungkin sikap tidak hormat antara murid kepada gurunya. Atau orang muda kepada orang yang lebih tua. Atau juga bisa dikatakan banyak anak-anak Tuhan yang tidak memiliki rasa hormat kepada Allah. Firman Tuhan pada malam hari ini ingin menjawabnya dalam konteks kehidupan kita bersama, bahwa tanpa kita sadari, kita pun sering berlaku seperti tidak hormat kepada Allah di sorga. Seperti apa sikap tidak hormat itu yang digambarkan lewat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini? Perilaku yang seperti apa yang sudah dibacakan dari Maleakhi pasal yang pertama ayat ke-6 sampai 14 yang didefinisikan seperti sikap tidak hormat. Mari kita dalami kitab Maleakhi ini. Yang pertama, kita lihat dulu teks dan konteksnya, bahwa firman Tuhan yang ditulis oleh Maleakhi mau mengekspresikan tentang sebuah keadaan bangsa Israel, yaitu umat Israel ketika mereka keluar dari Babel. Mereka masuk dalam pasca pembuangan. Lalu ketika kita mengerti juga bahwa bangsa Israel dibuang di Babel sekitar tahun 587 sebelum Masehi. Lalu apa yang terjadi di sana?
bahwa ketika Babel dikuasai oleh Persia yang dipimpin oleh Koresh, bagaimana Koresh mengambil kebijakan untuk membawa pulang kembali bangsa Israel ke Yerusalem. Dari hal itu juga kita mau dilihat, izin kembalinya bangsa Israel dari Babel tidak diberikan totalitas kepada bangsa Israel. Tetapi bagaimana kekuasaan sosial politik masih dikendalikan oleh Persia. Tetapi satu hal yang menarik, bahwa Koresh memberikan kebebasan bagi para imam untuk memberikan kebebasan dalam hal kutus atau peribadahan. Sehingga kalau kita lihat teks ini, mau dikatakan Ezra sebagai imam yang memimpin bangsa Israel dalam perubahan kultus peribadahan setelah pasca pembuangan di Babel. Sedangkan Nehemia yang kita lihat dia adalah sosok gubernur yang dipakai untuk menata kembali kehidupan bangsa Israel di Yerusalem. Ibu bapak saudara yang dikasih di dalam Tuhan, dari sikap ini kita boleh mau melihat belajar siapa Maleaki dan bagaimana Maleaki dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan suara pertobatan bagi bangsa Israel pasca pembuangan dari Babel. Maleaki adalah seorang nabi yang bekerja di Yerusalem sebelum Ezra dan Nehemia mengambil kepemimpinan bangsa Yehuda di Yerusalem. Ada masa jendang kekosongan kepemimpinan di sana. Sehingga ketika kita mau melihat Maleaki datang dalam suara kenabiannya dan dia menyampaikan ada banyak dosa yang dilakukan oleh umat. Ada banyak dosa yang dilakukan oleh para imam. Salah satunya diantaranya ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Mau menunjukkan bahwa para imam yang diberikan kewenangan penuh untuk melakukan perubahan dalam kultus membuat Allah tidak berkenan. Apa yang dilakukan? Dari ayat yang ke-6 dan 7 tadi dikatakan para imam menghina Allah. Para imam dan umat membawa roti cemar dalam mezbah persembahan. Sehingga yang seharusnya para imam yang menjadi media umat kepada Allah melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah. Dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10, persembahan yang seperti apa sih yang menghina Allah? Dari ayat yang ke-8 dan 10 dijawab dengan tegas. Persembahan yang disampaikan oleh umat dan persembahan yang disampaikan oleh para imam adalah seekor binatang buta, lalu seekor binatang yang timpang, seekor binatang yang sakit. Allah mengatakan persembahan yang disampaikan kepada mezbah Allah yang diberikan adalah sebuah perilaku yang jahat. Maka dikatakan di dalam ayat yang ke-8, tidakkah itu jahat? Perkataan Allah mau menunjukkan perilaku yang tidak benar dan tidak dikehendaki oleh Allah. Itu yang menghadirkan kemarahan Allah terhadap sikap bangsa Israel dan terhadap sikap para imam yang diberikan kepercayaan menata segala peribadahan dalam kehidupan bangsa Israel. Ayat yang ke-9, kita mau belajar bagaimana Maleaki mengajak kembali dalam suara kenabiannya untuk supaya umat kembali kepada Allah, memohon pengasihan Allah. Karena tanpa Allah tidak ada yang bisa mampu dilakukan oleh manusia. Sehingga bahasanya di dalam ayat yang ke-9, cobalah melunakkan hati Allah supaya ia mengasihani kita. Tanpa kasihan dan belas kasihan Allah, manusia tidak memiliki apapun untuk mengupayakan keselamatan atas hidupnya. Dari ayat yang ke-10, Tuhan tidak berkenan sampai dengan ayat yang ke-14. Dikatakan dengan tegas, Tuhan tidak berkenan terhadap persembahan dari tanganmu. Persembahan yang seperti apa? Yang tadi dikatakan. Yang dibawa adalah persembahan yang tidak berkenan di hadapan Allah, yang sakit, binatang yang timpang, binatang yang buta. Sehingga Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-14, terkutuklah penipu. Kenapa dikatakan seperti itu? Allah melihat bahwa ada banyak nasar yang disampaikan kepada Allah, tetapi dalam sosialisasinya, dalam praktek memberikan persembahan itu, mereka tidak berlaku jujur. Mereka memberikan yang tidak baik
di mata Tuhan. Ibu bapak saudara, aplikasi daripada kebenaran firman Tuhan bagi kita keluarga-keluarga jemaat dengan dibatasi lewat tema hormati selayaknya. Pertanyaannya tadi yang saya katakan, sudahkah kita sungguh-sungguh menghormati Allah? Sudahkah kita sungguh-sungguh menghormati Dia yang besar yang dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-11, sebab dari terbitnya sampai terbenamnya matahari namaku besar. Kita menganggap Allah itu kecil sehingga terlihat dari tindakan perilaku kita memberikan persembahan kepada Allah. Dari aplikasi ini ada pertanyaan 3 hal yang perlu kita renungkan. Sudahkah kita menghormati Allah dalam sikap dan perilaku peribadahan kita selama ini? Atau kita mau menjalankan ibadah itu hanya sebatas formalitas, datang selesai, sampai di situ, tanpa hati berpaut kepada Allah. Lalu, sudahkah kita beribadah kepada Allah, datang dan menjumpainya dengan sesuatu yang berkenan kepada Allah? Arti pertanyaan yang kedua ini mau mengajak kembali kita merefleksikan diri kita. Sudahkah kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan? Pertanyaan yang ketiga, adakah selama ini kita memberikan persembahan kepada Allah, itu persembahan yang terbaik bagi Tuhan? Atau persembahan yang kita berikan, kita belum sama sekali mengerti apakah yang kita beri selama ini, itu berkenan bagi Tuhan? Pertanyaan-pertanyaan tadi mau menuntun kita untuk melihat tentang keinginan Allah melalui ibadah kita. Kita mau melihat tentang keinginan Tuhan melalui persembahan kita. Jangan kita hanya ada dalam satu konsep, saya hanya melihat apa yang harus saya lakukan dalam tradisi peribadahan saya kepada Allah, cukup sampai di situ. Tapi pernahkah kita bertanya, apakah ibadahku sudah berkenan bagimu ya Allah? Pertanyaan itu menjadi sebuah refleksi. Jadi ketika kita mau melihat Tuhan menginginkan kita untuk menghormati Allah, bagaimana caranya? Maleakhi mengingatkan, berikanlah persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bukan yang cacat, bukan yang sakit, bukan yang timpang. Itu dalam konsep persembahan, konsep perjanjian lama, memberikan kurban bagi Allah. Mari kita belajar dari pengalaman perjalanan persembahan Kain dan Habel. Kalau saya mau ingatkan kembali bagaimana Kain dan Habel memberikan persembahan, sama-sama memberikan persembahan. Tetapi pasti Bapak Ibu sudah tahu jawabannya. Kain seorang petani, dia memberikan persembahan yang sisa-sisa dari yang terbaik diberikan kepada Allah. Tetapi kalau Habel, dia memberikan persembahan yang sama seperti Kain, tetapi kualitasnya berbeda. Dia memberikan anak domba jantan yang tambun, gemuk tanpa cacat kepada Allah. Pasti kita semua tahu jawabannya. Persembahan siapa yang berkenan bagi Allah? Persembahan Habel yang berkenan bagi Tuhan. Jadi dalam konteks saat ini, firman Tuhan ini mau menuntun kita apa yang kita sudah berikan kepada Allah. Sudahkah persembahan yang kita bawa kepada Allah adalah persembahan yang terbaik? Tolong dipahami kata terbaik di sini bukan dilihat dari nilai nominal jumlah. Bukan. Tetapi kata yang terbaik adalah pemberian yang tulus, yang sudah dipersiapkan secara khusus. Bukan kita memberikan persembahan kita dengan uang sisa-sisa. Kalau saya mau mengatakan uang sisa-sisa, mungkin sisa kita beli permen, baru kita kasih kepada Tuhan. Atau mungkin sisa kita belanja di pasar, kita berikan kepada Allah. Atau mungkin sisa kita membayar uang parkir, lalu itu kita yang berikan kepada Allah. Seperti itukah aktivitas peribadahan kita dan persembahan yang kita bawa kepada Allah adalah sisa-sisa? Bagaimana ketika Tuhan mau bertanya kembali, apakah kalian juga umatku mau menerima berkat dariku sisa-sisa? Tidak. Tuhan tidak pernah melakukan itu, tetapi kita lakukan itu bagi Allah. Jadi Ibu Bapak Saudara, hal demikian dikatakan oleh Allah. Perilaku demikian yang disampaikan yang dalam konteks firman Tuhan ini adalah perilaku kejahatan di mata Tuhan. Sehingga setiap orang tahu memberikan yang terbaik. Kalau saya punya ladang mangga, pasti saya akan senantiasa bisa memberikan yang terbaik bagi orang tua saya. Pasti yang mangga terbaik, bukan mangga busuk-busuk saya berikan kepada orang tua saya. Setiap kita pasti tahu memberikan yang terbaik. Dari firman Tuhan ini kita juga hendaklah memberikan yang terbaik.
Karena Allah sudah memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Maka kembalikanlah yang terbaik pula kepada Allah. Ada pengembangan yang lain dari penghormatan kepada Allah, bukan hanya soal ritual. Tetapi penghormatan kepada Tuhan tidak hanya terbatas pada ritual atau ibadah keagamaan. Tetapi penghormatan kepada Tuhan bukan ada dalam konteks gedung yang mewah, bukan dalam konteks sarana dan prasarana. Tetapi Tuhan lebih menginginkan dan meminta kepada kita penghormatan yang baik adalah melalui perilaku manusia. Perilaku yang pertama adalah perilaku jujur kepada Allah. Perilaku yang kedua adalah perilaku yang tulus kepada Allah. Dan yang ketiga, perilaku yang memberikan persembahan yang terbaik kepada Allah. Itu yang Allah pinta. Tidak melihat kembali kepada jumlahnya. Sebagai warga GPIB, mari kita menghormati Allah melalui perilaku kita yang layak baginya dan kepada orang lain juga. Marilah kita menghormati Allah di masa pandemi ini dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Kenapa kita menghormati Allah lewat protokol kesehatan? Tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Karena perilaku kita demikian adalah ekspresi sikap hormat kita kepada Allah yang telah memberikan kita hidup. Maka ekspresi itu harus tergambar dari sikap kebijaksanaan kita untuk menjaga kehidupan yang Tuhan beri. Itu perilaku-perilaku yang Tuhan kehendaki. Kiranya firman Tuhan memberkati kita dan kita dikuatkan untuk menjadi yang terbaik bagi Allah. Dan itu yang Tuhan minta bagi seluruh kehidupan keluarga-keluarga jemaat. Amin. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih kami boleh diingatkan oleh suara kenabian Maleaki. Kami juga diingatkan untuk melakukan yang terbaik, melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi prioritas iman kami, menjadi prioritas perilaku kami. Bapa di dalam sorga, mohon ampun jikalau dosa bangsa Israel menjadi dosa yang kami kerjakan hingga kini. Sehingga apa yang kami lakukan mungkin belum berkenan di hadapan-Mu. Tetapi Tuhan, meteraikanlah kebenaran firman Allah bagi kehidupan kami. Sehingga selama kehidupan dan nafas hidup masih menjadi bagian berkat yang kami terima daripada-Mu, kami bisa mengisi hari-hari hidup kami di dalam pimpinan Tuhan yang selalu menuntun kehidupan kami dalam sepanjang aktivitas. Syafaat kami selalu mendoakan pemerintah bangsa Indonesia, Bapak Presiden, seluruh stafnya yang bekerja dari pagi hingga malam melawan pandemi COVID-19 dengan sebuah tindakan, sikap kebijakan yang diambil. Bekerjalah lewat mereka ya Allah, topang mereka, sehingga apapun yang dibijaki itu mendatangkan kebaikan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan berkati. Di tengah-tengah gereja-gereja juga menjadi sarana berkat Tuhan bagi mereka yang membutuhkan, terlebih bagi pasien-pasien COVID
Tuhan juga akan senantiasa memberkati mereka, pulihkan mereka. Tenaga medis juga Tuhan bekerja melalui mereka. Kami juga berdoa, Tuhan memberkati persekutuan jemaat di GPIB Pasar Minggu dengan segala aktivitas pelayanannya. Para presbiter, pendeta, penatua, dan diaken, ke-6 Pelkat, komisi dengan semua pegawai boleh menjadi alat berkat. Dan terkhusus kami juga menopang keberadaan jemaat-jemaat yang ada di rumah-rumah. Kasih setia Tuhan memberkati hidup mereka. Hamba tidak bisa mampu menyebut satu demi satu, tetapi hamba percaya Tuhan berkuasa untuk memberkati mereka. Tuhan memberkati suami, istri, anak-anak mereka. Tuhan juga memberkati segala pekerjaan dan usaha yang mereka lakukan di tengah-tengah masa sulit saat ini. Kami juga mendoakan pergumulan apapun yang mereka hadapi, jangan pernah menutup matamu untuk melihat, dan jangan pernah menutup telingamu untuk mendengar akan semua permohonan minta tolong. Kami juga berdoa, Tuhan menjaga umat Tuhan yang ada di rumah, sehingga kami mengundang Allah yang berkuasa akan senantiasa tinggal dan diam bersama mereka, menjaga keluar masuk mereka. Dan apapun bentuk pergumulan, tantangan, dan ujian dari pergumulan jemaat, kami hanya bawa kepada Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu untuk memampukan mereka mengatasi berbagai pergumulan mereka. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Mungkin banyak hal yang ingin kami sampaikan, tetapi Tuhan Engkau lebih mengenal siapa kami. Terlebih kami menopang dan mendoakan pelayan liturgi, pemandu lagu, musik, dengan semua yang sudah menopang pelayanan pada malam hari ini. Terkhusus tim komisi teologi, Tuhan akan senantiasa memberkati karya pelayanan mereka. Mereka menjadi alat berkat Tuhan. Mohon ampun ya Bapa akan kesalahan dan dosa kami. Mohon ampun untuk banyak hal yang kami sering lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yang menjadi kejahatan di mata-Mu. Tetapi layakkanlah kami, buatlah kami untuk bisa mampu, diberikan kesempatan memulihkan kehidupan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Keluarga yang dikasihi Allah, mari mengingat tentang kasih setia Tuhan yang bukan hanya sudah menyelamatkan hidup kita, namun Ia juga menjaga dan memelihara kehidupan kita hari lepas hari. Karenanya, marilah memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, bukan karena memenuhi kewajiban agama atau ritual semata. Namun, biarlah kita memberi sebagai wujud syukur dan penghormatan kepada Allah atas pemeliharaan Tuhan bagi kita bersama keluarga. 1 Tawarik pasal 29 ayat 17 mengatakan, Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan.
Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah melihat, memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Bagi jemaat yang saat ini beribadah secara daring, dapat memberikan persembahan melalui rekening bank yang tertera di layar, atau dapat diantar langsung ke kantor Majelis Jemaat GPIB Pasar Minggu setiap hari kerja. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti 79, beri padanya. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami menghampiri hadirat-Mu dengan segala hormat, menyadari bahwa segala kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Kaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Maka sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dengan sukacita penuh syukur kami nyatakan. Ya Tuhan, terima kasih atas yang Engkau beri, makanan dan minuman dan segala rezeki. Haleluya, 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 amin. Keluarga yang dikasihi Allah, penghormatan kepada Tuhan tidak hanya terbatas pada ritual ibadah, perayaan-perayaan gerejawi, atau kegiatan gereja lainnya. Tuhan tidak meminta penghormatan yang demikian. Namun perilaku kita sebagai orang percaya adalah salah satu inti dan cara penghormatan kepada Tuhan.
Mari wujudkan penghormatan kita kepada Tuhan melalui perilaku yang layak kepadanya dan kepada orang lain. Tetaplah berjalan dan andalkan Tuhan, karena Ia menyertaimu dan juga seluruh keluargamu. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tiap gunung ku tempuh, harapanku ku teguh, rahmat Tuhan beserta, hanya anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Yesuslah di dalamku, ku menang bersamanya. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.